pertama, kita ketahui bahwa di soalnya ini PT Maju Mundur memiliki net cash flow-nya sebesar 5 juta di tahun pertama, yaitu dia masuk dulu ke 5 juta di tahun pertama, terus memiliki annual growth perpetualnya 5% di sini dari tahun pertama dan seterusnya dia terus menerus 5% pertumbuhannya jadi 5%. Lalu untuk WACC-nya diketahui 25% di sini. Terus untuk diskon rate-nya juga sama dengan WACC yaitu sebesar 25%. Untuk perhitungan dari direct capitalization-nya mungkin yang direct dulu itu yang sudah kita ketahui pelajari kemarin itu langsung dimasukin aja ke net cash flow-nya 5 juta dibagi dengan uh, K dikurang growth-nya. Nah, yang K ini tadi 25% dikurangi dengan perpetual yang tadi ini sebesar 5%. Didapatkan hasilnya 25 juta. Lalu untuk yang perhitungan discount flow-nya di sini ada untuk yang 5 juta pertumbuhannya menggunakan 5% terus menerus. Di sini juga 5%. Sebentar Pak, ini belum dikunci. Ini 4 ya, lupa Pak. Ya, seperti ini. Untuk yang di sini 5% terus karena di sini tahun pertama dan seterusnya 5%. Lalu untuk yang di angka rate-nya di sini kita memasukkan yaitu 25%, jadi dimasukkan 0,25 dikali tahun yang ada. Lalu kita tarik di sini semuanya 25%. Terus untuk perhitungan dari ininya tinggal dimasukin aja yang kita ketahui tadi rate-nya, yang hasil perhitungan rate dikalikan dengan pertumbuhan dari income-nya. Net income yang tadi net cash flow-nya sebesar 5 juta pertumbuhannya, kita masukin ke sini, pertumbuhannya itu langsung dikalikan dari rate yang tadi, sehingga didapatkan hasilnya sebesar segini. Lalu mungkin ditarik ke bawah aja, nanti hasil bawahnya yaitu sebesar segini, Pak. Mungkin mirip sama yang ini kan 24,999, kalau yang di atas 25. Jadi di tahun ke-100 dia kamu ya, kami sampai tahun ke-100 baru bisa mendekati. Coba sampai tahun ke-50 berapa? Kalau tahun ke-50 tahun 50 benar Pak. Di 50 itu ya. Oke. Tahun ke-50 25 juga Pak. 25 ya, tadi juga ya. Ya. Oke. Good. Ada lagi tambahan? Jangan di stop share dulu ya, jangan di stop share dulu. Baik Pak. Nah, oke. Ada ya, berarti ya. Oke, sebentar. 50, 24, 995, 900. Coba tahun 50 tadi. Ya, sama. Oke, thank you. Cuman saya satu hal, Farhan, yang saya pertama nanti saya mau konfirmasi dulu di atas. Di atas ini kamu ada yang miss, tapi malah bukan diketahuinya kamu yang miss. Coba ke atas dulu. Ini ya, dilihat di apa kotak B10 itu, B10, B11, B12 seterusnya itu. Ini yang bikin saya terdistract adalah tadi kamu ini tahun ke-0 kamu kan nulisnya. Iya Pak. Nah, 5 jutanya modal tahun ke berapa? 5 juta maksudnya tahun ke-1 ya Pak harusnya. Nah, iya makanya. Iya Pak. Ya. Tapi kamu eksekusinya benar. Eksekusinya benar itu tadi. Yang bawah itu loh, yang kamu B16 ke bawah, itu benar kamu. Ya kan? Kamu meletakkan yang di B16 Oh iya Pak, ini. di sini udah benar Nah, Pak. itu benar. Makanya, tapi kamu miss di ini yang di atas itu diketahuinya. Maksudnya ini minor sih, cuman mumpung ini kita masih latihan ya, jadi saya koreksi aja. Jadi teman-teman hati-hati nih. Kalau di mana capitalization itu pendekatannya adalah di E1 ya.
E1. Jadi teman-teman harus baik yang Gordon Growth ataupun Constant Growth Model itu pasti kita pakai earning atau arus kas yang di periode tahun depan. Nah, ini yang perlu dihati teman-teman. Jadi kalau nanti kebetulan di soal ini sudah disampaikan memiliki net cash flow to equity sebesar 5 juta di tahun pertama. Nah, artinya ini kan 0 plus 1 ya. Jadi bukan tahun sekarang nih, tahun depan. Tahun pertama itu kita artikan tahun depan. Itu yang dimaksud dengan E1 di Gordon Growth. Semoga masih ingat ya teman-teman. Gordon Growth atau Constant Growth itu, yang Constant Growth Model. Sama terus. Nah ini. Cuma itu aja sih masukan dari saya tambahannya. Nah ini thank you Farhan. Farhan ini sudah ngerjain yang dari yang kemarin kita sudah pakai. Adakah yang mau melakukan pendekatan pakai terminal value? Misal pakai kita proyeksinya 3 tahun saja, terus tahun sisanya pakai terminal value penyelesaiannya. Ada yang pakai pendekatan itu enggak? Thank you Farhan, bisa di stop share. Makasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Good. Ada yang pakai terminal value enggak? Yang menyelesaikan pakai terminal value? 1, 2, 3 atau 5 gitu, terus pakai terminal value. Ada nggak? Siapa? Ada yang pakai? Yang tadi exit 914. 914 tadi ya, saya sampaikan. 914 kan? Izin Pak. Ya, boleh coba di-share aja, nggak apa-apa. Marah ya. Ini Pak, jadi ini pakainya 3 tahun. Ya. Satu Belum kelihatan. Belum kelihatan. Oh, belum. Masih mampir ngopi gitu. Di saya masih belum kelihatan. Bentar. Oke. Sekarang udah kelihatan Pak. Oke, ikut ngomong. Oke, ini jadi ini penggunanya pakai 3 tahun Pak. Ya. Dengan growth-nya 5% ke tahun kedua dan ke tahun ketiga. Terus dilanjutkan dengan terminal value. Rumusnya seperti ini. Dan hasilnya juga dapat sama 25 juta juga. Bisa dijelasin nggak yang terminal value itu? Artinya kita pakai tahunnya yang di present value kan tahun ketiga ya, yang di kamu di rumus E18. E18 coba lihatin, nah itu. Iya, Pak. Harus hati-hati. Jadi terminal value yang Amara buat ini dengan 28940 itu merupakan terminal value di akhir tahun ketiga. Bukan tahun keempat ini artinya ujungnya teman-teman. Jadi terminal value di akhir tahun ketiga. Maka ketika mempresent value kan di sini ya, ini bisa ini nggak dilihatin formulanya nggak? F2 bisa melihat F2 nggak? Nah, sorry F2. Nah, oke. Ada di 18 itu kan terminal value-nya. Kemudian K6 itu apa K6? K6 itu ini, Pak. Sebentar. Ini. Oh iya ya, K6 itu ya, diskon rate-nya ya. Iya, Pak. Diskon rate, terus kemudian C17 itu N-nya ya. Tahunnya ya. Artinya ini merupakan terminal value di akhir tahun ketiga, sehingga untuk nariknya pun pakai N-nya itu harus 3, pakai yang 3. Bukan, teman-teman jangan artikan terminal value ini, nanti biasanya kan jadi ke distract tuh, rata-rata yang kemarin evaluasi dari tahun-tahun itu, kawan-kawan mendiskon rate-nya menggunakan tahun keempat. Seolah-olah bahwa terminal value itu adalah tahun keempat. Jadi tangkap ya. Padahal terminal value di sini artinya adalah terminal value di akhir tahun ketiga. Maka ketika untuk narik mundur yang di rumusnya ini, kita pakai C17. C17 yang di sini kan tahun ketiga. N-nya pakai ketiga. Ini kita gunakan ketemunya adalah 20. Pakai pendekatan 25 juta, diskon juga 25 juta. Kalau kita tambahin jadi tahun keempat, bisa nggak kira-kira? Sama nggak hasilnya kira-kira?
Oke, sebentar Pak. Sama Ya, Pak. coba. Saya Sama. pakai tahun keempat Pak. Oh, coba. Udah. Ini kita ke Kusman ya, Amara. Thank you, Amara. Coba, Kusman. Ini kita artinya nanti di tahun keempat pasti terminal value-nya akan mengecil. Ya, Kusman, bisa di-share ya, Kusman. Ini kita simulasikan nih biar teman-teman tergambar. Jadi sebenarnya caranya bisa macam-macam. Nggak ada ada beberapa jalan ke rumahnya itu ada banyak gitu. Cuman hasilnya pun akhirnya juga sama. Nah, nih, silakan, Kusman. Samakan. Tadi terminal value-nya Amara tadi berapa? Yang tahun ketiga? Iya Pak. Terminal value-mu tadi berapa? 28.940. Ini nanti kalau di present value kan jadi berapa? 14 juta. Yang punya Amara 14 ya. Nah, punya si Kusman ini ketika di present value kan pasti mengecil. Jadi saya tadi sempat lihat juga Putus-putus ya. Di saya putus. Nike ya untuk tahun jika TV menggunakan tahun. Aduh, Kusman. Coba deh nanti teman-teman bisa tanya ke Kusman ya. Atau Amara sudah coba simulasi kan nggak di tahun keempat? Kalau sudah sempat simulasikan tahun keempat, boleh di-sharing lagi. Iya Pak, sebentar. Oh ya, oke. Coba. Kita nunggu Amara aja ya. Nanti hasilnya harusnya sama, theoretically sama. Ini yang kemarin saya bilang bahwa kalau teman-teman sudah paham discount rate, discount rate cash flow, discount future economic income method, itu insya Allah yang di capitalization, teman-teman akan lebih mudah paham. Ya, gimana nih lagi Pak? Bisa, Amara? Sudah? Iya Pak, ini. Oke. Wih, mantap. Good. Sama ya? Iya Pak. Teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Dari sini. Jadi kita berhasil untuk membuktikan baik yang ini sisi kanan ini Amara juga buat yang kayak punya Farhan tadi ya berarti ya? Iya Pak. Berarti kan artinya kita di sini bisa melihat bahwa sebenarnya konteksnya sama. Yang walaupun nanti kalau di sini kita bisa artikan bahwa penyelesaiannya berbeda, cara penyelesaiannya berbeda, tapi hasilnya kurang lebih sama. Di tabel sebelah kiri yang terminal value sampai tahun keempat tadi kita sudah berhasil buktikan bahwa di tahun 3 pun ataupun di terakhir kita tahun keempat dengan terminal value begitu itu hasilnya pun sama 25 juta. Di sini kita artikan bahwa kita punya proyeksi sampai tahun keempat, tahun setelahnya kita terminal value cut dengan asumsi bahwa pendapatan atau arus kas bersih di tahun-tahun setelahnya memiliki growth yang sama serta discount rate yang sama juga. Dan ini tak terhingga juga gitu ya, terhingga juga. Mulai tahun keempat dan seterusnya. Itu yang terminal value. Yang di sebelah kanan, ini kita bacanya adalah
kita pengen tahu nih caranya, kan kalau terminal value yang di sebelah kiri tadi, yang di Amara buat ini, yang di tabel sebelah kiri, ini kan artinya terminal value tahun keempat dan seterusnya kan, seterusnya itu juga tak terhingga juga. Pakai yang manual dan sebelah kanan itu, kita bilang bahwa ini sampai tahun ke berapa yang kira-kira mendekati. Ya, dia juga jangka panjang juga, mau seterusnya tak terhingga juga. Nah, tadi kita bisa berikan kurang lebih yang mulai mendekati 24 juta ke atas, tadi tahun ke-50, tahun ke-30 saya pikir sudah mulai. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Mau tanyakan. Thank you nih, Amara sama Farhan, penyelamat kelas. Kamu Ya, berhak Pak. atas voucher GoFood nanti. Saya boleh stop share screen, Pak? Ya, ini gitu, boleh stop screen. Ya, Thank you, terima kasih, Pak. Makasih ya. Ada yang masih mau tanyakan nggak? Ada yang masih bingung? Usman, sorry tadi kepental ya kamu ya. Tadi ini sama si Amara. Iya, Pak. Tapi Terima kasih, sama. Amara. Hasilnya sama. Kurang lebih sama yang menyangkut. Oke, sampai sini ada yang masih bingung nggak tentang discounted sama capitalized? Semoga bisa dipahami, semoga bisa lebih mempermudah pemahamannya gitu ya. Secara all in all, intinya adalah capitalized ya tadi mempermudah dibandingkan yang discounted. Tapi dengan time frame yang lebih panjang, dengan asumsi time frame yang tak terhingga, baik nanti arus kasnya sama terus ataupun pertumbuhannya sama terus dengan discount rate yang stabil juga. Itulah capitalized. Oke ya, bungkus ya berarti ya capitalized sama discount rate ya. Semoga bisa dipahami semuanya ya, kawan-kawan. Oke, anggap iso lo. Harusnya nanti persiapan UASnya semoga bisa jauh lebih baik nih. Khusus untuk yang inilah pendekatan pendapatan. Ya, sekarang masuk ke pendekatan yang baru. Ya, terlihat screen-nya? Saya sudah ke PowerPoint nih. Terlihat, Bapak. Ya, thank you. Ini kita mulai masuk ke pendekatan kedua dari teori yang akan kita bahas di pengenalan usaha, yaitu pendekatan pasar. Nah, sebagai overview di awal gitu ya, yang seperti biasa kita lakukan. Sebenarnya pendekatan pasar ini, saya yakin teman-teman bukanlah yang pertama lah mendengar kata pendekatan pasar gitu ya. Jadi di properti pun juga ada kan pendekatan pasar. Gitu. Yang artinya pun kalau menurut saya pribadi kurang lebih secara prinsip bisa kita katakan ya hampir sama. Ya. Nah, saya coba pengen tahu nih dari teman-teman. Kira-kira pendekatan pasar dari yang sudah teman-teman pelajari di properti itu yang gimana sih? Coba ada yang masih enggak? Itu gimana pendekatan pasar yang bisa? Yuk, siapa? Ya. Nah, izin. Yuk, siapa? Oh, nama-nama absen, silakan. Medal absen 14. Jadi setahu saya, Pak, jadi kayak kalau di penilaian aset properti itu metode pasar itu membandingkan dengan objek yang sebanding gitu, Pak. Jadi sama gitu, kastanya gitu. Oke, sama. Artinya kalau kamu mau menilai sebuah rumah tinggal, apa yang harus kamu lakukan? Maka mencari pembandingnya itu ya yang sama-sama rumah tinggal gitu, Pak. Bukan hotel atau apa gitu maksudnya. Toko ya. Oke. Saya coba lihat nih. Saya coba kasih kasus praktis ya. Masih ingat, semoga teman-teman masih ingat ya di daerah sekitaran kampus gitu. Yang di jalan di seberang gerbang Bintaro itu jalan apa ya? Ada yang ngekos di daerah itu nggak? Pisok ya, Pisok Pak? Iya, Pisok, Pak. Pisok ya. Marah masih ingat ini. Kosnya dulu kelihatannya ini. Bukan, Pak. Oh, bukan. Atau ini keinget apa?
nasi kuning di sana itu, ada yang jualan nasi kuning di Pisau itu enak. Iya, ini kebetulan lagi di Bintaro sih, Pak. Oh, kamu di Bintaro? Ya, Acara apa? enggak sih, Pak, ngekos aja biar Oh, ketemu sama teman-teman. Masya Allah, udah ada yang di Bintaro ya? Udah, Oh, Pak, ini di kosan rame. udah beberapa ada di Bintaro juga berarti ya? Beberapa Iya, mahasiswa juga. iya, Oh, walaupun apa namanya tidak kuliah online, walaupun kuliahnya masih online gini, beberapa juga sudah mulai yang ke Bintaro gitu. iya, Pak, udah di sini. Siap-siap. Soalnya Oke. ini kan abis ini mau PKL. Yang lain Oh pada ya, PKL di Jakarta katanya. oh, benar-benar. Oke, ya semoga tetap bisa inilah saling support teman-teman yang sudah stay di Bintaro nih. Nah, oke, saya kembali lagi ke kasus tadi. Misal ada properti berupa rumah tinggal di daerah Bisok, terus satu lantai, punya 3 kamar tidur dengan 2 kamar mandi. Apa yang akan kamu lakukan untuk mencari nilai dari properti tersebut dengan pendekatan pasar? Mencari objek pembanding yang Banding. spesifiknya sama kok. Nah, jadi yang kamu lakukan apa? Yang kamu lakukan kira-kira gimana? Teknis apa ya yang harus kamu lakukan? Bisa Buka, mencari. Ya, Pak. misal kamu nyari data pembandingnya itu gimana gitu maksudnya? Oh ya, buat nyari data pembandingnya kan bisa di marketplace gitu, Pak. Oke, tuh. Terus Yang spesifikasinya sama dengan objek penilaian. Yang mana yang tadi Bapak sebutkan tadi itu. apa ya, kamar mandi 3, 2 kamar sorry, kamar mandinya 2 ya, kamar Iya, punya 3, 1 lantai di daerah Bintaro, begitu ya, iya yang kurang betul. lebih sama. Good. Nah, saya mau coba pakai ini supaya teman-teman juga mudah ingatnya ya. Jadi guideline publicly traded company method ini kurang lebih juga sama. Artinya konteksnya kita perlu menjadi sini ya. Nanti secara ini dengan bahasa saya sendiri. Dengan bahasa saya sendiri. Tentu teman-teman nanti juga boleh menerjemahkan dengan bahasa kalian sendiri juga. Artinya di konteks guideline publicly traded company ini kurang lebih sama dengan apa yang sudah teman-teman lakukan di properti. Contoh, marketplace tadi, itu benar yang Amali cerita, mencari data pembanding di marketplace. Kenapa kok marketplace? Karena marketplace itu cenderung lebih mudah dicari datanya dan aksesibel, maksudnya bisa diakses, ya kan? Di konteks pendekatan penilaian usaha, pendekatan pasar, kenapa kita memilih yang publicly traded company? Karena publicly traded itu ini ya, apa yang terbuka ya, sudah rilis di bursa, sudah IPO. Itulah definisi dari publicly traded. Nah, saya tadi kembali ke konteks dengan properti tadi. Saya coba koneksikan dengan nama publicly traded company. Artinya dengan publicly traded ini datanya cenderung mudah diakses karena kan terbuka. Otomatis perusahaan punya kewajiban untuk rilis beberapa informasi tertentu, laporan keuangan, laporan kinerja perusahaan kepada bursa dan itu aksesibel oleh publik. Gitu ya. Jadi pada dasarnya konsepnya sama. Terus tadi teman-teman nyari yang kira-kira kriterianya sama, kriteria banding. Sorry, saya agak hati-hati dengan terminologi sama nih. Nanti kita coba diskusi lebih lanjutnya. Tapi saya belum mau eksplorasi lebih dalam di sini di poin ini saya belum. Cuman hati-hati dengan kata sama. Tadi teman-teman juga di konteks penilaian properti, teman-teman mencari properti yang sebanding. Bahasa yang lebih pas menurut saya juga sebanding tadi. Sebanding. Artinya yang setidaknya secara fitur, secara kelengkapan hampir sama juga gitu. Misal tadi 3 kamar mandi, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, terus 1 lantai dan seterusnya. Sama juga di pendekatan pasar di penilaian usaha itu kita mencari nanti di mana di Standard Press juga mereka dia mendefinisikan itu juga lebih detail lagi. Karena kita perlu mencari perusahaan-perusahaan yang sebanding. Artinya kalau kita mau menilai sebuah perusahaan rokok, nggak mungkin kita mencari pembanding yang perusahaan infrastruktur. Nggak bisa.
menilai infrastruktur nggak mungkin kita ambil yang consumer goods, gitu ya. Artinya kan sama juga kan konsepnya dengan yang di properti, bahwa kita perlu mencari objek pembanding yang sebanding tadi, jenis dan sebanding. Nah, inilah, ini yang kurang lebih nanti bisa teman-teman coba gambarkan dan mudah diingat ya, biar lebih nyantol gitu berkaitan dengan guideline publicly traded company. Ini ya kita mencari data pembanding yang publicly traded. Kenapa publicly traded? Karena itu mudah diakses. Datanya ada di pasar ada dan accessible. Oke, clear ya. Dan ini secara normalnya theoretically-nya yang kita mau etikat adalah memang guideline publicly traded company ini untuk menilai perusahaan tertutup sebenarnya dengan data pembanding yang perusahaan terbuka. Cuman kalau bagi saya pribadi, nanti teman-teman kalau ingin mencoba menilai lagi untuk praktek ya, untuk praktek simulasi awal di kelas ini, kan perusahaan terbuka dibandingkan dengan perusahaan terbuka yang lain. Itu gimana Pak? Ya wis nggak apa-apa. Ini kan konteksnya adalah simulasi. Dan ini teman-teman punya gambaran. Jadi ya, nanti yang penugasan di UAS menjelang UAS nanti. Sampai sini semoga bisa ditangkap dulu. Saya mencoba lanjut dulu ya. Jadi di sini tadi kita semoga bisa dalam satu kapal yang sama, bahwa pendekatan pasar itu setidaknya secara prinsip ya kurang lebih sama lah ya, bukan ya mungkin bahasa yang pas kurang lebih relatif sama lah dengan yang baik yang di usaha maupun di dunia properti. Ya. Nah, market approach ini nanti ada dua sebenarnya yang akan kita handle. Pertama publicly traded, yang kedua merge and acquired company method. Cuman kalau bagi saya pribadi, melihat konteks yang ada di Indonesia, memang akan lebih mudah kita menggunakan yang publicly traded company. Kenapa? Karena datanya cenderung lebih available. Data terkait merger dan akuisisi, walaupun memang ada beberapa perusahaan yang merilis juga ya, tapi secara normalnya memang cenderung lebih mudah, untuk relatif lebih mudah kalau kita pakai pendekatan yang publicly traded company method. Jadi ya, makanya ini nanti saya akan banyak cover di publicly traded company method. Oke. Wah, ini kita masuk ke definisi nih, definisi yang ada di SPI. Pendekatan pasar itu membandingkan perusahaan yang dinilai dengan perusahaan sebanding, kepentingan kepemilikan perusahaan dan surat berharga yang diperjualbelikan di pasar, serta transaksi relevan atas saham perusahaan yang sebanding. Jadi kata-kata sebanding ini disebut berulang-ulang. Ya, jadi memang daripada sama, saya lebih cenderung, jadi saya kembali lagi ke definisi sama tadi ya. Sama itu cenderung kita menganalogikan bahwa kita harus mencari, kalau gini nih, yang gampang itu kan definisi sama tuh, nah ini saya akan kelihatan nggak? Ini saya pegang apa? Gelas aqua ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini saya juga megang gelas aqua. Gitu. Nah, maksudnya seringkali kita menganalogikan sama itu dengan yang kayak gini nih. Ini sama persis kan. Gitu. Sedangkan konteks sama ini, sama itu kalau nanti saya coba tunjukkan di Shannon Pratt, exactly the same itu impossible kalau kata Shannon Pratt. Kalau di konteks
usaha ya, ataupun properti malah. Properti juga saya pikir juga walaupun nanti secara spek sama 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, terus 1 lantai dan seterusnya, pasti nanti akan ada beberapa titik yang berbeda juga mereka secara detail, gitu kan? Maka kemudian makanya saya lebih memilih kata-katanya itu sebanding dan sejenis dan sebanding daripada sama. Ya. Karena sama itu seringkali analogi kita ini sama blok. Nah, konteks sebanding itu yang kayak gini. Ini aqua, ini apa? Fit ya. Tapi kan sama-sama air mineral. Ini sebanding. Jadi yang nggak sama plek, tapi ya relatif bisa kita temukan di market yang untuk kita bandingkan sebagai sebanding. Tadi kenapa saya lebih memilih terminologi sama ya sama kita maksudnya gini, saya semoga teman-teman kalau nanti saya pun ngomong sama nggak terdistract gitu loh. Jadi teman-teman semoga bisa paham dulu nih bahwa kalau saya ngomong sama itu sebenarnya konteksnya adalah ya sebenarnya nggak ke arah sana gitu. Nah, saya pun juga masih sering keceplosan sama ya. Nah, cuman semoga bisa dipahami dulu kenapa saya tidak memilih terminologi sama, karena tadi ya analogi kita pasti yang tadi kan gelas aqua sama gelas aqua, atau botol aqua dengan botol aqua, piring bonus daya dengan piring bonus daya juga gitu, sama. Jadi itulah sama. Tapi yang kita cari di sini pasti di konteks properti ataupun di konteks usaha bisnis gitu, kita tidak bakal bisa menemukan. Nah ini kita masuk ke di kalimat awal chapter public interest company ini kuat banget ini. Statementnya kuat sekali. Obviously, finding a business exactly the same as the enterprise to be valued is an impossibility. Ya, artinya exactly the same. Makanya saya teman-teman mohon tadi saya bilang ya, kalau saya keceplosan sama, mohon jangan diartikan sama yang tadi saya bilang kayak aqua sama aqua tadi. Konteksnya sebenarnya sejenis dan sebanding. Kalau saya kebetulan keceplosannya sama. Jadi ya, karena untuk mencari baik di properti ataupun di bisnis yang sama plek itu impossible. Pasti ada perbedaannya. Di detail-detailnya pasti akan ada perbedaan. Kalau tadi yang produk industri ya itu pasti sama persis karena standarnya kayak gitu. Nah, konteks sama itu sebenarnya analogi sama tadi. Jadi ya. Oke. Selanjutnya adalah di sini yang mau kita nilai apa sih sebenarnya? Ya, jadi bisa equity, nilai ekuitas ataupun nilai perusahaan. Ataupun nilai perusahaan, ekuitas atau equity, EMP gitu ya. Diperkirakan dengan cara mengalihkan suatu ukuran nilai. Suatu ukuran nilai nanti biasanya bisa ke arah price yang diperoleh dari data transaksi jual beli yang pernah ataupun sedang terjadi dari perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai pembanding pada suatu variabel nilai. Ini sebenarnya tantangannya adalah mencari perusahaan pembanding. Ini pembanding ini yang sebenarnya jadi tantangan nanti buat teman-teman. Yang sekiranya bisa jadi pembanding itu kan ini kalau bahasa di sini sepadan dan sebanding. Ada yang sejenis dan sebanding. Tapi sangat jarang yang pakai kata-kata sama itu. Ya. Nah, sebagai contoh nih misal itu kalau perusahaan kretek di Kudus sana gitu, kita pengen nilai gitu. Kira-kira perusahaan pembandingnya apa? Ada orang Kudus nggak? Kira-kira pembandingnya apa ini? Kalau yang publicly traded-nya? Ayo, sing ahli hisab. Ahli hisab.
silakan berkumpul gitu. Perusahaan kretek yang ada di Kudus, kretek rokok perusahaan rokok yang ada di Kudus. Di public traded-nya apa? MST ya Pak, GGR. GGF, MST, terus Bismillah ya. Bismillah itu apa? BIM ya? Nah, cuman hati-hatinya di sini nih, di slide ini tuh bukan ya, Mbak saya cek dulu. Oke, saya deliver di sini aja lah sekalian. Nah, konteks sepadan dan sebanding ini nanti yang kita akan coba diskusikan lebih lanjut ya. Cuman saya sampaikan di sini dulu. Nanti ada aspeknya banyak sekali, aspek pendukungnya banyak. Masih ada beberapa kriteria. Tuan-tuan saya adalah jangan kemudian teman-teman terganggu. Ini saya ngomong ideal ya, karena ideal itu konteksnya bisa jadi tidak teman-teman lakukan nanti di simulasi pengerjaan ketika sebelum UAS tadi yang teman presentasi itu. Di konteks ideal adalah bahwa kita harus bisa pastikan konteks sebanding itu adalah sebisa mungkin yang kita lihat adalah industri yang serupa yang dilakukan oleh perusahaan yang akan kita nilai, objek penilaian yang akan kita nilai. Sebagai contoh gini, saya nggak tahu nih, misal nih di 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, kebijakan pemerintah itu semakin menekan industri rokok di Indonesia. 2022 ini terbukti kan, juga dinaikkan lagi, ya. Maka kemudian beberapa perusahaan tentu akan mengambil corporate action, entah mereka beralih strategi, bisa jadi tidak fokus ke industri utama yang sudah pernah mereka lakukan. Sorry. Oke ya, artinya kita nggak tahu, kita ini asumsi ya, buat proyeksi aja supaya teman-teman tergambar. Ketika ke depan misalnya kita anggap sekarang di GRM pun anggap 100% bisnisnya masih di industri rokok. Siapa tahu 15 tahun lagi jadi 30% operasionalnya di rokok, tapi 70% sisanya di industri lainnya. Dan mereka fokus beralih ke industri lainnya. Maka kemudian untuk kita bisa membandingkan GRM ini dengan perusahaan kretek Kudus tadi yang entah kita anggap ya, kita asumsikan di 2035, 2040 perusahaan ini eksis nih, ternyata walaupun kecil mereka eksis, tertutup tapi eksis. Maka kita pun perlu untuk kemudian mengeluarkan komponen yang 70% ini. Karena di sini kretek ini murni full operasional ada di industri rokok. Ini ideal, saya ngomong ideal. Tentu nanti teman-teman akan extra effort lah kalau kita ngomong di di penugasan nanti yang di akhir. Ya kita mungkin nggak sampai ke level ini. Namun, kalau bisa kalian lakukan nggak apa-apa. Informasi lah, sebagai informasi, sekedar informasi saja nggak apa-apa. Cuma tidak perlu itu. Nah, kembali saya ke konteks ini, semoga teman bisa paham ini ya. Jadi mencari perusahaan pembanding itu dan nanti menyesuaikan untuk menjadi kriteria pembanding yang sesuai pun juga ada beberapa PR yang dilakukan. Lalu selanjutnya ukuran nilai adalah suatu angka pengali multiple yang diperoleh dengan cara membagi harga saham price tadi ya, dari suatu perusahaan pembanding. Ini kembali tadi sudah pada tanggal penilaian yang dikejar, tanggal penilaian dengan variabel ekonomi yang relevan. Variabel ekonomi yang relevan itu nanti ada misal pakai EBIT, pakai sales, pakai earning, pakai EBITDA, itu nanti bisa. Tanggal penilaian. Nih, sebagai contoh. Bisa nggak sih nanti kita akan menilai satu perusahaan, ini perusahaan kretek ini kita nanti tanggal 31 Desember 2021 gitu ya.
Nah, laporan keuangan yang baru keluar dari perusahaan pembandingnya GGRM, MSP, WIM itu yang baru keluar adalah A, B doang. Yang C ini belum keluar. Ya udahlah kita pakai laporan keuangan 2020. Bisa nggak kira-kira? Bisa ya. Artinya kita perlu melihat dari perspektif yang sama, perspektif tentang waktu yang sama dalam penilaian. Jadi itu nanti teman-teman harusnya bisa apa ya? Bisa melihat bahwa informasi-informasi yang teman-teman dapatkan untuk menilai suatu perusahaan atau properti itu juga demikian kan. Itu harus dalam satu time frame yang sama, dalam satu periode waktu yang sama. Ya kalau di 31 Desember 2021 ya semuanya baik A, B ataupun C ya harus di time frame 2021 Desember. Nggak boleh salah satunya nanti ngambil di 2020. Ini ya, ini penting nih. Baik, ini keseluruhan ya, artinya nanti kalau di sini aspeknya ada aspek yang analisis kemarin makro, mikro gitu, makro, mikro, terus SWOT gitu. Itu pun teman-teman harus melihat dari periode waktu yang tentang yang sama juga di 2021, Desember 2021. Oke ya. Kemudian harus didasarkan pada asumsi bahwa transaksi yang bersifat arm's length. Nah, masih ingat nggak arm's length itu apa? Tidak ada kepentingan pribadi. Oke, tidak ada kepentingan pribadi. Kamu kalau disuruh apa namanya, ibu beli rumahnya adikmu, misalnya, itu arm's length nggak? Kira-kira arm's length nggak? Enggak. Kenapa nih, Mbak? Tidak, Ayo. Pak. Mungkin dia berafiliasi gitu, Pak. Ada kepentingan, konflik kepentingan. Betul. Kan kamu mungkin nggak tega kan ngasih masa kamu jual rumah ke adikmu, jual barang ke adikmu pakai harga pasar kan, jadi pasti juga ada harga keluarga gitu. Itu bukan arm's length. Sama juga misal kamu di bawah todongan apa gitu ya, ada orang lain yang nodong kamu untuk segera nanda tangani akte jual beli satu properti tertentu, itu juga bukan arm's length karena kamu di bawah tekanan. Jadi yang benar-benar wajar, kondisinya wajar tanpa ada kepentingan antara kedua belah pihak, itulah arm's length. Perusahaan sepadan dan sebanding dapat menyajikan bukti empirik yang kuat tentang nilai pasar dari perusahaan. Ya, lanjut. Nah, selain itu maka harus ada dasar yang memadai untuk menggunakan data perusahaan sebanding. Ini yang nanti seru nih, aspek kualitatif dan kuantitatifnya main semua ini. Kuantitatif nanti diwakili oleh LK, laporan keuangan, rasio. Kualitatif nanti bicara tentang strategi perusahaan. Ini salah satunya ya, strategi perusahaan. Terus manajemen dan sebagainya. Nanti ada aspek kualitatif. Perusahaan pembanding seharusnya mempunyai industri yang sejenis dengan bisnis yang dinilai atau industri yang karakteristik ekonominya sekarang. Nah, ini kalau teman-teman tadi saya sudah singgung sedikit ya. Ini kebetulan di kita itu sangat terbantu dengan pembagian industri di bursa. Yaitu kan ada customer goods, non-cyclical, consumer goods cyclical, farmasi, infrastruktur, properti, terus consumer goods, dan terusnya itu kan ada pembagiannya itu. Setidaknya itu jadi semacam apa ya, guidance teman-teman untuk kemudian mencari kira-kira sama nggak sih, sebanding nggak sih. Nah, semoga nggak terdistract ya teman-teman. Saya masih sering keluar bisa bilang sama atau sebanding nggak sih. Jadi itu terbantu. Sebenarnya konteksnya adalah nanti dengan kita nanti menembak nih, ada customer goods, misal Unilever, jadi dibandingkan dengan Indofood, gitu ya. Tapi sebenarnya ada perlu dikaji lebih dalam lagi. Kira-kira produknya sama enggak? Kira-kira apa namanya di dalamnya operasional sama atau tidak? Manajemennya gimana? Umur perusahaannya gimana? Sama atau enggak? Itu yang aspek kualitatifnya perlu nanti kita lihat.
Tambahnya, jika transaksi data pembanding tidak bersifat arm's length, maka tidak mewakili nilai pasar wajar, jelas dapat mewakili definisi nilai investasi ataupun nilai. Ya nanti di buku kita coba eksplorasi juga di faktor yang dipertimbangkan dalam memilih perusahaan pembanding. Karakteristik kualitatif dan kuantitatif sejenis dengan perusahaan yang bernilai. Ini nanti saya akan ke buku ya. Kita akan mencoba melihat ini secara lebih detail di buku. Jadi perlu lihat ini kualitatif dan kuantitatif. Jumlah data perusahaan sejenis yang memadai dan dapat diverifikasi. Wah, ini kan kayak jumlah data. Berapa nih? Berapa kira-kira? Untuk mencari data pembanding itu berapa sih sebenarnya? Ada berapa? Datanya berapa? 3, Pak. 3. Kenapa? Siapa tadi? Amara? Iya. Kenapa? Kenapa kok 3? Yang penting lebih dari 1 sih, Pak. Yang lebih dari 1. Oke. Iya. Ada lagi yang punya argumen? Lima. Izin Pak. Ya, siapa? Kalau menurut yang dari data di peraturan di OJK katanya minimal 2 Pak. Minimal 2. Oke. Iya Pak. Saya terus terang saya belum mengacu ke peraturan apapun ya. Jadi kita masih ke buku aja. Cuman nggak apa-apa, itu informasi tadi para. Nanti kita coba lihat Senpret bilang apa tentang jumlah ini. Kita simpan dulu ya. Tadi Amara yang penting lebih dari 1, terus nanti Farhan minimal 2, sama sih sebenarnya, lebih dari 1 minimal 2. Ada yang mungkin nanti ada yang punya pendapat 5, ada yang punya 8. Tapi kita coba lihat. Terus kemudian terakhir, apakah harga transaksi dari perusahaan jenis merepresentasikan transaksi di pasar? Jadi yang ini kalau di kita itu transaksi yang di bursa, jadi transaksi pasar normal, daily trade biasa itu yang kalau di running trade itulah normal, transaksi normal biasa, transaksi reguler. Nah, transaksi reguler. Ada tuh kalau teman-teman lihat di yang sini sudah nyemplung di bursa ya, nyemplung di bursa. Yang menjadikan transaksinya itu bukan arm's length itu, kalau menurut saya pribadi adalah ketika kamu masuk pasar nego atau pasar tunai. Ada yang tahu nggak pasar nego atau pasar tunai? Biasanya ini nanti di jam-jam akhir tutup bursa itu nanti ada kok tiba-tiba, biasanya ini ada di perusahaan yang cenderung harga sahamnya tidur 50-an. Tiba-tiba ada transaksi, kok ini bisa dengan transaksi seharga per lembarnya Rp20 gitu ya. Padahal harga yang tertera di pasar reguler itu 50. Nah, ini ada, itulah yang namanya transaksi nego atau transaksi tunai, pasar nego atau pasar tunai. Di mana ada proses negosiasi di sana yang mana akhirnya adalah bahwa mereka memberikan harganya itu merupakan harga yang di luar harga pasar. Kalau saya itu bukan. Di sini ada motif-motif tertentu juga. Gitu. Ada yang ini nggak menotis itu nggak yang sudah di bursa? Jika sering notis itu nggak ada pasar tunai, ada pasar nego. Belum pernah tahu. Belum pernah ya. Nah ini coba dicek tuh ada. Jadi kamu cek beberapa perusahaan yang tidur tuh biasanya, ada beberapa nanti yang mereka bisa transaksi di bawah harga pasarnya. Pasarnya kan misalnya 50. Walaupun kalau itu juga bukan harga pasar. Lalu kita anggap itu dengan harga pasar, maka akan ada di pasar tunai atau pasar nego yang transaksinya di bawah 50. Nah, itu makanya kita perlu untuk kemudian memastikan bahwa transaksi yang ini adalah diversifikasi. Oke, ya, maka harga marketnya, nanti kan ada market price per share-nya itu. Itu maksudnya market price yang memang tercantum di running trade di bursa gitu. Harga penutupan ketika itu berapa? Penutupan ketika kita melakukan pemilihan itu berapa? Oke, nah saya sekarang mohon diingat ada karakter kualitatif dan kuantitatif. 1,
jumlah data 2 ini nggak ada. Nanti nggak ada. Kita coba klarifikasi ini ke buku ya. Tebak-tebakan bisa nempret berapa apa namanya, berapa perusahaan. Ayo, ada yang dapat belum? Akan garis-garis ya. 10 sampai 16 di hall setting one company doesn't a market name. Jadi tadi Farhan benar tadi Farhan amarah tadi yang bilang pokoknya lebih dari satu one company doesn't a market name. Jadi belum merepresentasikan pasar nih kalau kita apa namanya satu company saja. Red sudah memakai SQS paling sedikit 2 atau 3. Oh, benar juga. However, in those cases, we will be reluctant to rely on the current complicated company method exclusively. Our confidence rise uply when we can find 4 to 7. In this rare case where it seems that there are dozen bisa juga nih orang baru jual itu. Dan seterusnya. Jadi berapa? Yang paling aman tadi benar kata Amara, lebih dari 1 atau minimal 2. Ya. Di sini nih, we have used SQS. Kalau bahasanya praktisi gini, ini praktisi Pak. We have used. Jadi kita sudah menggunakan kan. Jadi artinya kan standar ini benar-benar praktisi gitu kan. Ini bahasanya praktisi kayak gini. Normally kita pakai, biasanya usually we have used gitu kan. Kalau teman-teman cermati di bukunya Shannon Pratt ini dia pasti bilangnya normally, biasanya, kita sudah melakukan. Nah, jadi kan praktek-prakteknya dia sudah mereka lakukan apa. Ini bukunya praktisi ini. Artinya di konteks ini kalau di Pratt bilang bahwasanya 2 or 3 garis kamu minimal. Tapi kalau bisa lebih 4 to 7 kita lebih yakin tuh sebenarnya 4 atau 7. Ini ada 10 sampai 16 lagi ini Gallo and Hall. Terus 10 sampai 16. Tapi ini bisa ditangkap ya. Nah, tapi perlu juga dipertimbangkan bahwa ini kita masuk ke tadi aspek kualitatif dan kuantitatif tadi. Nah, ini kita ke konteks kualitatifnya. Nanti lebih detail yang di atas lagi tidak ada. The answer to this question depends on the number of factors. Jadi sebenarnya angka-angka 2 or 3, 4 to 7 dan seterusnya itu ngaruh ke sini. Seberapa sama sih similarity in the subject? The more similar, the fewer digit. Jadi bisa lebih sama, lebih baik. Trading activity. The more actively traded, the fewer needed. Ini artinya kalau misal kita ngomong di perusahaannya actively traded itu diperdagangkan di perusahaan, masuk LP45, ketika kita bisa dapat data kembali di LP45, maka kita punya argumen. Nah, saya punya argumen ya, karena di penilaian itu nggak ada yang baku, nggak ada yang saklek gitu. Kita bisa punya argumen bahwa kok kenapa pembanding kita bisa minimal, karena trading activity-nya cukup tinggi. Kemudian dispersion of valuation multiple data points. Ini yang kalau kita ngomong multiple itu kan nanti ada price to earning, price to sales, price to EBIT, price to EBITDA gitu ya. Ini ketika nanti dispersinya ini ternyata di 1,5, 3, 9 itu saya kasih ekstrim ya. Maka kelihatannya kita butuh data yang lebih besar deh. The wider the range of relevant valuation multiple data points, the more companies it takes to identify a pattern relevant to the subject number.
Tapi kalau ternyata kita dapatkan polanya 1,5, 1,2, 1,1 ternyata yang ini nggak bisa kita generalisir ya, artinya ini teman-teman boleh punya argumen ini ternyata di sini ketemunya 8, 10, 13, waduh yang di sini udah kurang lebih sama, tapi di sini kok dispersinya lebih besar, ya udah nanti benar-benar saya sekarang ini kan kita ngomong sekali lagi pengalaman nanti bakal nggak bisa bohong deh. Artinya di konteks ini semakin banyak teman-teman menilai akan semakin bisa lebih mengetahui pola. Nah, ketika ketemu ini, sementara ini kalau saya ya sudah duit aja. Dilakukan aja dulu. Nah, saya pun juga pengalaman penilaian juga belum pernah eksekusi secara langsung ya. Wah, tapi theoretically, bahwa pernah. Artinya di konteks ini semakin terdisperse, maka kita semakin banyak butuh pembanding. Tapi semakin mendekati theoretically adalah itu kita bisa berargumen bahwa kita provide pembanding yang lebih sedikit. Oke ya. Nah, saya mau ke atas. Ini tadi di sini kriteria for Galang Company Selection. Ini ya. For Galang Company Selection. Saya mau coba ke sini. Jadi memang memilih guideline itu jadi harus teman-teman hadapi. Jadi gini, poinnya adalah di data pasar itu argumentasi penting, krusial argumentasi yang harus teman-teman lakukan adalah bagaimana teman-teman bisa mendefend bahwa pembanding yang teman-teman sampaikan itu memang benar-benar layak untuk dijadikan pembanding. Ini tuh argumen terbesarnya. Kalau kemarin di pendekatan pendapatan kan kita perlu argumen kira-kira situasi di masa depan jauh apa sih gitu kan. Itu kalau di argumentasi yang kemarin di pendapatan berapa poin kita bisa argumen. Kok kamu bisa tahu 5 tahun lagi bakal turbulensi turun ininya gitu. Itu kalau di pendapatan. Tapi kalau di yang ini di pasar, pendekatan pasar, kamu harus bisa berargumen kuat untuk bisa memastikan bahwa pembanding yang kamu sampaikan itu benar-benar layak, harus benar-benar sebanding. Kamu punya argumen apa aja sih? Nah, ini yang harus kamu bisa sampaikan dulu. Kamu harus punya rasional di situ dulu. Nah, ini kalau menurut Sobat Realised Fee Commissioner Net Export ada beberapa faktor. Nah, tadi yang saya bilang terkait kualitatif dan kuantitatif. Capital structure ini kan kita ngomong kuantitatif, credit status ini kuali, depth of management kuali, personal experience, nature of competition, integrity of business. Oke ya. Ini yang tadi kalau kebetulan tadi kalau saya mencoba itu membreakdownnya gini. Jadi kita mencari pembanding itu yang dalam satu sektor yang sama. Ini kan kita kan terbagi dalam beberapa sektor. Kan? Lalu setelah kita temu beberapa pembanding, kita perlu melihat ini secara lebih dalam. Kira-kira seberapa dalam sih mereka persamaannya. Walaupun saya yakin tidak semua data ini kita bisa dapatkan. Misal yang lain, produk, market, manajemennya gimana, artinya gimana, dividend paying capacity-nya gimana, book value, position of company in industry. Ini versinya State of Victor Peklar yang diperkuat oleh Portugal. Ini yang faktor-faktor kualinya. Produknya sama nggak sih? Sebanding nggak sih? Berbeda nggak sih? Market research sama nggak? Manajemennya sama nggak? Ini aspek kualitatif. Gitu ya. Nah, ini yang menarik di sini nih. Ini ada contoh. Buku ini juga, buku ini saya pikir
Semakin kamu membaca, semakin kamu bikin penasaran. Nih, contoh. Semoga kamu kegambar ya. Industrial Equipment Manufacturer. Kita disuruh menilai yang sebuah bisnis manufaktur dari electronic equipment, tapi fokus di forest product industry. Sebagai pembanding kita nemu banyak nih manufacturer of electronic control equipment, tapi nggak ada di antara mereka itu yang fokus ke forest product industry. Wow, gimana tuh? Jadi kamu di industri yang ada itu di bursa banyak manufaktur dari electronic control equipment, tapi nggak ada yang fokus untuk ke forest product. Iya, di cara dari pembandingnya. Ini sama kayak kamu mungkin barangkali untuk menilai apa ya? Kalau di satu, misal, saya ini belum bergambar nih, gambar praktisnya apa. Lalu atau bisa gini ya, saya kebayang misal saya jadi kepada Kamtel itu kan tower. Misalnya kita masuk ke area di mana 5G sudah mulai jamak dibuat. Dan ternyata ada memang khusus, ini kita asumsi ya, biar teman-teman terbayang. Ternyata ada tower itu, nggak semua tower, misal biar teman-teman tergambar. Tower telekomunikasi itu ternyata ada spesifikasinya juga, nggak semuanya bisa melayani 5G, misalnya ya. Ternyata MTEL itu ternyata yang perusahaan yang kita nilai itu merupakan perusahaan tower yang memang fokus untuk menyediakan tower yang menggunakan jaringan 5G. Sedangkan MTEL, tower, TWR, dan seterusnya itu rata-rata mereka men-serve tower-tower telekomunikasi yang 4G ataupun 5G mereka tidak bisa dapat. Nah ini gimana mendikotominya mereka? Ini juga perlu teman-teman pikirkan. Ya. Therefore, kalau di sini for the companies, we selected manufacturers of other types of industrial equipment and supplies that sold to forest products and related cyclical industry. Jadi yang penting manufaktur yang juga yang sold to the forest product dan related cyclical industry. Jadi nggak sama persis tuh, nggak sama persis, tapi yang setidaknya itu beririsan, yang mereka ada hubungan dengan forest product. Itu satu. Nilai nomor. The Gallo Wine Company at the valuation date in the estate of Mark Gallo, there was only one publicly traded wine company stock. Ini cuma ada satu, ini yang sebanding itu cuma ada satu nih. A tiny midget compare with the huge Gallo. Jadi ternyata yang terbuka itu ternyata malah lebih kecil. With the huge Gallo. And for other reason as well, not a good guideline company. Wah, tapi nggak bagus juga nih. Tapi namanya nggak sebanding lah. Expert for both the taxpayers and the IRS recognize this and use as guideline companies distillers. Jadi malah mencari guideline companies yang distillers, brewers, soft drink bottlers, and food companies that enjoyed strong brand recognition and were subject to seasonal crop conditions and growers control. Artinya malah justru nggak fokus ke wine bisa, tapi lebih ke distillers, brewers, soft drink bottlers, dan seterusnya. Yang memang ada korelasi dengan industri wine. Ini gimana kalau di penilaian? Ya ini penilaian itu kalau saya melihatnya memang pada akhirnya nggak ada rumusan baku ya. Memang kembali ke subjektivitas terukur dari masing-masing penilai. Ini yang jadi perlu teman-teman pertimbangkan. Sampai sini
Semoga bisa tergambar ya. Saya kembali lagi ke slide. Oke, jadi sudah clear. Clear. Ini multiples. Ini barangkali teman-teman belum tergambar, tapi nanti kita coba simulasikan, teman-teman. Silakan nanti simulasikan yang ada di 11.4. Convert ke Excel seperti biasa. Coba sebelum ke sana saya kasih dulu. Jadi multiple tadi yang saya sampaikan adalah angka pengali yang diambil dari price per sale, price per earning ratio, price per exit ratio, price to book value ratio. Nah, ini kan kalau kita mengukur nilai ekuitas, kalau kita mengukur market value of invested capital-nya, maka saja itu. Nah, price ini teman-teman perlu juga dikalikan dengan outstanding share. Ini kan price per share, ini market price dikalikan outstanding share. Oke, nanti akan lebih tergambar ketika teman-teman coba simulasi di sebelah tempat. Ini sebenarnya beberapa pendekatan yang lain, cuman kita akan banyak fokus di ini, publicly traded dan merchant acquired, tapi wabil khusus lagi kita akan fokus ke publicly traded. Plus minusnya, data harga pasar, maksudnya ini tersedia di bursa kan, tersedia di Yahoo Finance, juga ada Bloomberg, maka relatif mudah. Cocok untuk penilaian mana titik interest, jadi kepentingan minoritas. Terus kemudian kesulitannya adalah sulit mencari perusahaan yang sepadan sebanding tadi ya. Terus kadang-kadang harga saham yang terjadi di pasar modal dipengaruhi oleh emosi. Ini yang kalau kita ngomong tentang pergerakan harga saham yang memang entah dipengaruhi apapun itu ya, entah emosi dari trader, entah emosi dari pasar, ataupun memang ada digerakkan oleh tangan terkait tadi, bandar dan seterusnya. Teman-teman nanti misalnya tentang bandar dan seterusnya. Jadi poin saya adalah ketika nanti teman-teman sudah masuk ke bursa itu ternyata teori yang saya sampaikan yang kita bahas di kelas ini tidak semanis yang terjadi di market. Di market nanti wah kelihatan lah mana yang ini, mana yang applicable apa, yang praktiknya apa, teorinya seperti apa. Nah, secara prosedural yang dilakukan adalah teman-teman nanti perlu kemudian lakukan analisis dulu. Kemudian ini ya, kayak pendekatan pasar tuh multiple saya ini untuk yang equity. Terus kemudian terakhir nih, teman-teman boleh menambahkan premi ataupun diskon. Masih ingat kan lack of marketability, diskon for lack of marketability. Terus kemudian apa namanya lack of control. Yang kita ngomong tentang minority control itu. Nanti disesuaikan nanti dengan premi atau diskon. Kalau memang marketability-nya bagus, maka ditambahkan premi dulu. Kalau ternyata memang ada lack of control, minority interest, di diskon. Iya. Oke. Itu tadi ya, perusahaan membanding itu sudah kita bahas, line of business, posisi keuangan, posisi persaingan, itu aspek kuantitatif yang harus teman-teman jelaskan. Terus kemudian
the adjusted financial. Kita perlu keluarkan. Ini tadi yang saya bilang kalau kita ngomong tentang perusahaan kreatif tadi ya, rokok khusus tadi, bandingkan dengan BBM, kita perlu mengeluarkan di sini sebenarnya ya adjustment adalah non operating kita keluarkan, non recurring kita keluarkan, terus relative party contract kita juga perlu sesuaikan lagi, usually kita keluarkan. Artinya tadi misal tadi saya bilang 30% ini yang ternyata bisnisnya ke DRM itu sudah beralih semuanya ke properti. Untuk 30% rokok, 70% properti. Ya makanya mau ngomong kita harusnya menyesuaikan. Kita akan memilih yang porsi yang 30% saja. Untuk kita bandingkan dengan perusahaan rokok khusus. Artinya perlu teman-teman adjusting. Yang nanti untuk UAS presentasi ketika UAS gimana Pak? Apakah perlu di-adjust dulu? Bisa dilakukan adjust, boleh silakan. Kalau yang memang belum bisa nggak apa-apa. Ya, jadi silakan teman-teman lakukan dulu. Kalau bisa di-adjust sangat bagus. Karena kalau adjust itu kita tahu informasi-informasi yang demikian itu seringkali juga memang setelah kita masuk ke lapangan gitu ya, turun ke lapangan kita bisa interview. Jadi kan interview itu kan sebenarnya kalau di konteks saya memahaminya terjun ke lapangan itu nggak cuma kita ngomong tentang perusahaan yang akan kita nilai, yang pelaku objek gitu ya. Dalam ini kan perusahaan atau khusus itu. Kita pun bisa juga dimungkinkan untuk menambah keyakinan. Kan intinya adalah penilai itu harus yakin. Kita pun kalau saya ya bisa jadi kemungkinan bisa ke arah mendatangi ke perusahaan-perusahaan kembali juga nggak masalah. Kalau menurut saya harusnya bisa juga ke arah sana. Kalau itu tentu ada delegasi kan, jadi ya sampai sini ada pertanyaan dulu Kak. Ada yang mau tanyakan? Pak, izin bertanya Pak. Ya, monggo, kapan? Ini Pak, Iqbal Pak. Iqbal. Pak Iqbal belum bisa open karena sinyalnya jelek Pak. Jadi gini Pak, kan tadi kan kita udah bahas kalau misalkan kita melakukan penilaian perusahaan itu harus minimal 3 ya Pak ya. Terus minimal 2. Itu, minimal 2 Pak. Nah kalau misalkan Pak dalam satu sektor itu kan kita harus mencari perusahaan berbanding apa ya. Nah terus kalau misalkan dalam satu sektor itu tuh cuma ada 2 perusahaan, berarti kita cukup 1 doang ya Pak ya pembandingnya. Kayak misalkan rumah sakit, Pak. Kan kita nggak mungkin membandingkan dengan sektor kesehatan lainnya gitu, Pak. Karena kan dia bukan perusahaan yang sebanding, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ini tadi yang ini tadi, Bal. Ini tadi. Jadi bicaranya, kalau saya memahami statementnya Fred di sini, antara bagian ini, jadi kriteria guideline ini bukan kata saya nih, karena kalau saya sih takutnya kalau saya kan belum sama-sama belum praktek yang realnya, in real case penilaian gitu ya, kan kita sama-sama belum pernah, makanya saya selalu menyampaikannya itu pakai kata-katanya Fred saja. Artinya di sini kan Fred bilang yang di sini how many guideline company, dia bilang as 2 or 3 guideline companies. Ya tadi yang sudah kita terus itu 2 or 3 guideline companies. Tapi kalau kamu bisa dapat 4 sampai 7 itu tambah confidence-mu harusnya naik. Ini kata Fred. Jadi ini Fred bilang gitu. Jadi tadi minimal 2. Tambah kalau Fred kamu bisa dapat 4 atau 7 itu bagus. Tambah keyakinan. Nah, di sisi yang lain atas Hello and Company ini. Coba lihat. Itu cuma ada 1 pembandingnya. Only one publicly traded wine company stock. Kita mau menilai estate of mark value. Ini kalau saya membahasakannya ini barangkali adalah wine company yang cukup besar tapi masih tertutup. Jadi closely held company. Di pasar yang ada adalah one publicly
created when company stop, tapi malah lebih kecil. Tiny midget compared to the huge scale. Nah, terus pertimbangan juga ini nggak bagus nih buat gathering company. Artinya bisa jadi antara ukurannya berbeda jauh, gitu ya. Sangat berbeda, pasarnya sangat jauh berbeda, terus strategi bisnisnya berbeda jauh. Gitu ya. Maka kita bisa cari nih gathering company yang lain, misalnya distiller, brewers, soft drink bottlers, food companies. Selama dia ada korelasi dengan wine, industri wine. Itu monggo. Nah, saya kembali ke pertanyaan Iqbal tadi. Kalau misal di industri cuma ada satu, Pak, gitu ya, cuma ketemunya satu doang. Itu gimana? Ketemu satu doang, gitu. Itu gimana? Ini saya bicara dari aspek teoretikal ya, kali ya. Saya terus terang belum bisa berani bilang praktikalnya gimana. Mungkin yang kalau di sini yang pantas dijawab Pak Ismarto yang sudah punya pengalaman prakteknya secara evaluasi di real world-nya gimana. Tapi kalau saya mencoba menjawab dari aspek teoretikalinya, artinya kalau di sini saya memahaminya adalah kita mau nggak mau tetap harus bisa mencari minimal 2. Ya, entah pada akhirnya pun, misal hanya cuma ketemu satu di market, ya mau nggak mau kita harus nambahin satu lagi yang setidaknya industrinya berkorelasi. Nah, ini. Walaupun tentu itu perlu argumen yang sama-sama harus bisa meyakinkan si pengambil keputusan yang kemarin sudah pernah kita sampaikan ya, artinya kita perlu melaporkan ke pihak yang membutuhkan penilaian tersebut, kita laporkan. Nah, itu tentu kita harus punya argumen yang sangat kuat kenapa kita pada akhirnya ngambil perusahaan pembanding yang bukan sama sekali berbeda ya, yang relatively nggak sama persis, nggak sebanding banget. Itu kenapa? Itu perlu ada yang kuat. Tapi saya sih kembali ke tadi perspektifnya si channel Fred ini, ya paling nggak 2 ataupun 3. Semoga dipahami ya Pak. Bisa Pak, berarti Pak, apakah memungkinkan kalau kita mengambil data dari bursa saham luar negeri Pak, yang satu sektor? Wah, oke. Ini pertanyaan bagus. Ini Pak. Terima kasih Pak. Ya, betul. Boleh nggak sih kita ngambil perusahaan pembanding dari luar negeri? Oh, ini pertanyaan bagus. Ada yang mau coba jawab? Boleh nggak sih kita pakai perusahaan luar negeri? Argumennya apa? Saya tanya argumennya apa? Iqbal, kenapa kamu mau ngusulin pakai perusahaan luar negeri? Kalau kamu misalnya ternyata terpaksa ngambil perusahaan luar negeri. Mungkin Pak, kalau misalkan argumen Iqbal sih, mungkin kan siapa tahu si perusahaan itu biasanya kalau misalkan contoh rumah sakit Pak, dia kan jarang sekali Pak ada di BI, dan mungkin dia punya channel internasional gitu Pak, dan mungkin di luar negeri itu bisa sebanding dan bahkan mungkin satu grup gitu. Berarti bisa aja nggak sih Pak diambil si data pembanding itu? Apakah itu nggak diperbolehkan ya Pak dalam peraturan penilaian di Indonesia? Bagus nih. Saya terus terang, kalau di peraturan penilaiannya saya belum elaborasi lengkap ya. Saya terus terang belum elaborasi. Cuman poin saya adalah memang itu kalau menurut saya bisa memungkinkan. Cuman yang perlu kita yakinkan supaya subjektivitas terukur kita tetap terjaga gitu ya. Kita harus bisa memastikan bahwa luasan pasar ini. Jadi gini, kalau saya melihatnya perlu untuk kita bisa mengukur aspek kualitatifnya, perlu untuk kemudian dikonversi ke mata uang yang sebanding gitu. Jadi kalau rupiah dirupiahin semuanya. Kamu ngambil pembanding dari Malaysia, yang menarik di Malaysia, kan kapitalisasi pasarnya tentu berbeda ya, milik Malaysia dengan rupiah gitu misalnya. Nah itu perlu di satu seragamkan dulu. Kalau semuanya ke rupiah ya rupiah semuanya, kalau ke dolar semuanya seterusnya. Jadi kita punya gambaran. Kira-kira besaran kapitalisasinya berapa untuk pertimbangan. Terus juga perlu dipertimbangkan juga ini ada market
yang dilayani berbeda. Dalam artian satu di Malaysia, satu di Indonesia. Gitu. Jadi bagi saya pribadi ini nanti bisa dijalankan. Bahwa bisa nggak sih kita samakan yang ketika berbeda gitu. Nah, kalau kamu mau defend, selama kamu bisa mendefend itu sebenarnya saya nggak masalah. Intinya adalah kalau bagi saya pribadi argumen. Kalau saya sih belum bisa menemukan ya bahwa apakah memang ada batasan ini apa skop wilayah gitu. Kita perbandingan. Cuma tentu jelas nanti yang perlu dijalan adalah terkait kebijakan akuntansinya, terus kemudian pelaporannya yang tentu mungkin korbannya berbeda antara di Malaysia dan di Indonesia. Gitu. Walaupun misal semuanya yang penting selamanya semuanya keduanya berpengaruh pada IFRS gitu ya. Maka menurut saya itu nggak masalah. Tapi barangkali ini ada perbedaan perlakuan kebijakan mobil Malaysia dan Indonesia. Saya yang belum paham. Tapi tadi kalau menurut saya sih ada kemungkinan ke arah sana, cuman memang perlu ada diperhatikan tadi, perlu dipertimbangkan lagi bahwa kira-kira hal-hal lagi bisa dijawab atau enggak. Itu sih Pak. Baik Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Ada yang mau coba jawab nggak? Yang Iqbal mau coba komentar juga dari yang Iqbal tanyakan. Izin berpendapat Pak. Ya boleh monggo. Nah, menurut saya Pak, kalau saya sendiri itu lebih mengutamakan kayak di dalam negeri dulu Pak, baru luar. Soalnya kan kalau misalnya baru data pembandingnya yang di dalam negeri itu kurang, nah itu baru mungkin nanti bisa cari ke luar negeri gitu Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Ya. Itu pasti tentu harus di situ dulu ya. Artinya memang kita harus sebisa mungkin nyari yang dalam negeri, betul. Kita sepakat sama Alif. Cuman kan tadi kalau misal ternyata benar-benar kita nggak ada lagi, misalnya kita sangat spesifik. Apakah boleh kita mengambil dari luar? Di sini pun kita nggak dilihat. Kalau saya ngelihatnya bahwa even kita ambil dari perusahaan yang sama sekali yang perbandingannya diperdebatkan gitu. Tapi saya yakin dia juga sama-sama di pasar Amerika. Gitu. Artinya ini mungkin kalau saya sih lihatnya mereka karena kita ngomong ini dari ini ya corporate taxpayers dan IRS. Jadi di konteksnya bahwa pasti ada kebijakan perpajakan yang berbeda, kebijakan terkait regulasi korpnya, penghasilan yang berbeda juga. Makanya itu perlu untuk kemudian dipertimbangkan untuk ambil dari luar negeri. Cuma tadi saya sama Iqbal belum berani bilang hitam putihnya gimana perlakuannya, di prakteknya seperti apa. Jadi saya belum punya gambaran yang pasti. Tapi itu tadi Alif juga menambahkan. Yang penting harus nyari yang di dalam negeri dulu. Oke, thank you Alif ya. Oke, terakhir nih teman-teman, yang teman-teman harus nanti lakukan untuk minggu depan barangkali. Jadi silakan 9.14 11.4 nanti dengan kamu mengerjakan ini, harapannya adalah dirimu mulai tergambar tentang apa itu multi-course. Ya. Nah, ini tugas dari teman-teman adalah mengkonversi ini semua ke Excel. Tapi dengan catatan ya, nggak copy paste loh, nggak copy paste, tapi ditemukan ini dari mana, ini dari mana, ini dari mana, dari mana, dan seterusnya. Ini dari mana, dari mana. Itu perlu teman-teman cari. Nah, saya mau cerita background-nya dulu. Jadi di sini kita mau menilai subject company dengan pembanding ada company A, B, dan C. Data yang kita dapat adalah dari balance sheet dan income statement. Ya, tambahkan market value per share, debt outstanding, value of equity, value of debt,
efeknya proses. Ya. Nah ini yang kita nilai datanya hanya ini saja. Nah kita mau menilai market value per share-nya berapa sama market value of asset berapa. Oke. Lalu ini yang valuation multiple-nya. Ini kamu cari nih, ini asalnya angka-angka ini dari mana sebenarnya? Gitu ya. Jadi nanti teman-teman silakan cari, ini asal misterinya ini pada dari mana nih? Angkanya muncul. Jadi nanti besok kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi ya. Ini fardhu kifayah juga. Saya ini bukan perlu bahasa, ini tidak fardhu kifayah. Jadi satu orang yang bisa ngerjain, jadi gugur semua kewajiban teman-teman. Itu bisa dipahami ya, mengkonversi ini ke Excel. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Thank you. Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Tidak ada? Oke ya. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya nih. Iqbal Haikal. Haikal? Iya, Pak. Apa yang kamu ingat? Paling kamu ingat dari pertemuan kita tadi? Kalau dari pendekatan pasar itu harus cari objek yang sejenis sama sebanding. Terus juga untuk objeknya itu minimal 2, itu lebih dari 1. Tapi kalau misalkan emang industrinya tadi nggak sama tadi, kayak di PT Galo itu Pak, bisa dengan produk yang sama gitu di industri minuman. Terus juga ini terkait PR tadi untuk ngerjain 11.4. Itu aja Pak. Oke, thank you. Terus apa ya? Anita. Ya, Pak. Ya, apa yang paling kamu ingat dari pertemuan kita tadi? Nambahin yang Iqbal tadi katakan itu, tambahannya kalau data pembandingnya itu nggak boleh yang bersifat arm's length-nya gitu, Pak. Terus kelebihan penilaian dari data pasar ini yang pertama itu mudah, terus cocok untuk penilaian minority interest. Kelemahannya itu susah nyari perusahaan yang sejenis, sama harga dari data pembanding itu sering dipengaruhi oleh nilai, ada pengaruh emosi. Oke, makasih ya teman-teman ya. Saya bisa akhiri dulu. Terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu teman-teman ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.